Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Ada satu pertanyaan menarik yang ini akan menjadi sharing saya bagi teman-teman semua. Pertanyaan dari Mbak Khairun Nisa. Jadi dia adalah salah satu peserta dari short course 30 hari jago kelola uang, di mana saya membimbing para peserta untuk selama 30 hari itu mengajarkan konsep-konsep juga sekaligus praktek terhadap financial literasi. Wabil khusus apa yang saya terapkan. Jadi istilahnya itu walk the talk. Jadi melaksanakan apa yang saya katakan. Jadi short course 30 hari jago kelola uang ini teman-teman itu adalah rangkaian pengalaman saya dari menciptakan sebuah aset sehingga aset itu bisa make money untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saya. Oke, pertanyaannya begini. Assalamualaikum, saya kan jualan buket bunga melalui online. Jadi dia jualan online, produknya buket bunga. Nah, hasil jualan habis terus karena kepakai untuk kuliah, bayar buku. Jadi Mbak Khairun Nisa ini dia masih kuliah, intinya kebutuhan kuliah. Jadi hasil jualan online-nya itu kepakai terus, habis untuk kebutuhan buku dan kebutuhan kuliah lainnya. Pertanyaannya bagaimana memanage uang biar uang jualan buketnya nggak kesentuh untuk keperluan kuliah? Apa ada solusinya? Yang pertama saya ucapkan selamat ya, karena Mbak Khairun Nisa diberikan privilege untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi yang tidak semua orang bisa masuk ke jenjang kuliah. Selamat dan disyukuri ya. Yang kedua, saya juga ucapkan selamat karena selamat saya yang kedua adalah teman-teman yang masih kuliah tetapi kemudian berusaha untuk make money, meraih income selama dia masa kuliah, maka itu akan menjadi pelajaran berharga bagi dia, pelajaran kehidupan nyata, sekolah kehidupan nyata di samping dia berkuliah, bahwa ternyata untuk make money, untuk menghasilkan income itu bisa ditempuh dari jalur di luar kebanyakan, yakni dengan employ. Jadi kalau teman-teman masih ingat pelajaran cash flow quadrant ya di hari-hari yang berikutnya, Mbak Khairun Nisa itu kalau dia kuliah maka sebenarnya di dalam sistem pendidikan kita itu dicetak untuk menjadi seorang employee, calon karyawan. Jadi saya bisa menerawang gitu ya, beberapa tahun ke depan kalau sudah lulus maka dia akan menjadi karyawan dengan skill keahlian yang dia miliki. Nah, yang berikutnya Mbak Khairun Nisa sudah menjadi self-employed ya, dan ini nyata karena sudah profit kan. Artinya Mbak Khairun Nisa menjadi seorang profesional, sebagai seorang orang yang secara profesional menghasilkan uang dari jualan online. Jadi perusahaannya ya Mbak Khairun Nisa tersendiri gitu ya. Jadi ini adalah pelajaran nyata. Saya ucapkan selamat yang kedua. Selamat yang ketiga buat teman-teman yang kuliah tapi kemudian berjualan online dan rasanya kok belum profit. Selamat, karena ini adalah bagian dari pembelajaran. Mengapa? Karena dengan merasakan saya jualan terus, terjual tapi kok rasanya nggak ada untung gitu ya. Nah, dengan bertanya seperti ini itu menjadi pemicu bagi teman-teman untuk investasi leher ke atas, untuk belajar, entah itu dengan ikut sharing seperti ini, atau mungkin membaca buku, atau mungkin mengikuti seminar atau workshop yang online maupun offline, sehingga skillnya akan semakin bertambah. Dan saya tidak akan memberikan jawaban secara langsung ya, dalam arti inilah proses pembelajaran yang harus dilakukan. Itu lebih baik ya, karena dulu ketika saya waktu kuliah, saya kuliah di akademi keperawatan, itu bukan jualan online ya, saya nggak jualan, tapi alhamdulillahnya saya tertempa di organisasi kampus, senat kampus maupun di organisasi ekstra kampus. Kebanyakan adalah pergerakan Islam ya. Saya pernah aktif di HMI MPO cabang Purworejo, kemudian belajar di teman-teman di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami, kemudian ada dulu di Jogja itu ada BKLDK ya, Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, hingga
Waktu itu saya diamanai untuk dakwah kampus di Purworejo, di tempat saya tinggal. Kemudian di kampus sendiri ada semacam Badan Kerohanian Islam Mahasiswa ya, BKIM, yang dibawahi oleh Senat. Saya menjadi ketuanya pada waktu itu. Nah, pengalaman berorganisasi inilah kemudian yang membuat jejaring ya. Sehingga ketika saya berbisnis, saya punya banyak peluang, punya banyak teman, punya koneksi yang sehingga saya bisa berkomunikasi. Jadi investasinya jangka panjang, yakni dengan membangun jaringan. Oke ya, udah bagus. Kemudian pertanyaannya bagaimana memanage uang biar uang jualan buketnya nggak kesentuh untuk keperluan kuliah. Ya harus disisihkan. Masih ingat ya bahwa ketika kita mau manage keuangan, maka setiap mendapatkan income, jadi kalau di jualan kan berarti profit. Misalnya ini contoh aja ya, saya nggak tahu pasar buket itu seperti apa. Misalnya kita beli bahan untuk membuat buket itu totalnya 50.000 lah, taruhlah begitu ya. Kemudian kita jual kepada customer kita 80.000, maka omsetnya kan 80.000 kan, modalnya 50, kemudian ada keuntungan kotornya 30.000, omset totalnya 80.000. Maka modal itu seharusnya dipisah. Modal ini menjadi 50.000 itu diambil untuk diputar lagi. Nah 30.000 sisanya, nah 30.000 ini belum profit, ini namanya masih keuntungan kotor ya, gross profit. Nah gross profit ini kemudian dikurangi untuk biaya operasional. Misalnya untuk biaya packingnya gimana, sudah ditanggung calon pembeli kan kalau online. Nah berarti sudah lewat. Kuota gimana, untuk online kan butuh kuota, ini harus diambil nih. Seberapapun kecilnya harus dialokasikan untuk beli kuota. Misalnya taruhlah beli kuota 10.000 ya, taruhlah contoh ya, berarti kan tinggal 20.000. Untuk wirawiri misalnya membawa hasil buket itu dibawa ke kurir, butuh bensin nggak? Butuh ya kan, taruhlah misalnya wirawiri diambil 10.000. Nah maka setelah dipotong biaya operasional ini ya, ini 50.000 sudah diamankan ya modalnya, tinggal 10.000. Nah teman-teman bisa pakai dua teknik untuk mengambil keuntungannya. Pertama, dengan memasukkan biaya operasional. Jadi Mbak Khairunisa atau teman-teman mengambil dari 10.000 ini, diambil 5.000 misalnya untuk menggaji. Jadi di seorang self employed itu dia karyawan juga sekaligus bos bagi dirinya sendiri gitu ya. Sebagai bos juga sekaligus karyawan. Mengapa? Karena kalau bos dia nggak ikut teknis tapi punya karyawan, bisnisnya jalan ya kan. Tapi kita kalau nggak bergerak ya mati langsung saat itu self employed seperti itu. Nah bisa dengan 5.000 itu disisihkan untuk menggaji diri sendiri. Nah 5.000 inilah yang kemudian dipakai untuk kebutuhan kuliah, kebutuhan keinginan dan kebutuhan. Ini baru dari satu produk ya, dari satu produk. Belum lagi kalau misalnya dalam sehari bisa menjual 10 produk, 5 produk dan seterusnya, berarti kan tinggal dikali aja 5.000 kali 10, berarti 50 dipakai untuk menggaji diri sendiri. Atau bisa juga dengan net profit, dengan mengambil net profit dari 10.000 ini, 5.000 sisanya ya itu diambil untuk scale up. Jadi menambah modal. Dari 5.000 itu menambah modal. Jadi modal kita menjadi 55.000. Nah 5.000 itu namanya net profit. Net profit inilah yang kemudian kita pakai untuk kebutuhan dan keinginan, termasuk biaya kuliah. Punya gambaran ya? Jadi memang harus disisihkan. Net profit yang kita ambil atau gaji yang kita ambil 5.000 sekalipun, teman-teman, itu harus disisihkan juga kan. Berapa persen? 10% ya. Jadi mungkin yang diambil itu dari satu buket ya, dari jualan itu hanya 3.000 rupiah gitu ya. Tapi itu kan ada faktor kali. Kalau terjualnya ada 100 ya 3.000 kali 100 ya lumayan kalau cuman untuk jajan atau untuk kuliah itu, apalagi kalau bisnis. Jadi saran saya Mbak Khairunisa, belajar laporan keuangan ya. Jadi pisahkan aja caranya secara teknis gini. Buat amplop, 2 amplop. Amplop satu itu isinya modal, jadi kalau sudah modalnya balik langsung amankan 50.000 misalnya. 30.000 itu dipotong operasionalnya, kemudian sisanya nanti baru ada net profit. Mau ngambil uangnya bisa dari net profit, profit bersih, atau dari
dimasukkan biaya operasional, kita menggaji diri kita sendiri. Oke ya, seperti itu. Jadi memang butuh hal-hal teknis, tapi ini praktisnya aja kita pakai, bisa kita terapkan. Ya mau nggak mau memang harus menyisihkan. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau mungkin penjelasannya kurang lengkap. Nah, teman-teman harus belajar secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.